atau konfirmasi atau klarifikasi. Sampai klarifikasi itu belum disampaikan oleh pihak yang harus menyampaikan, berarti kesimpulan tesis itulah yang harus kita pakai. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU 2 periode. Beliau menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Kiai Imaduddin itu adalah upaya untuk mencari jawaban, untuk mencari kebenaran atau ijtihadiyah, usaha. Tetapi sampai detik ini, kalau belum ada yang menyangkal menjawab langsung dari 12 pertanyaan Kiai Imad itu, dianggap itulah yang menjadi pegangan. Sampai satu saat ada yang menjawab 12 pertanyaan itu, bukan membuat narasi sendiri. Yang terjadi adalah 12 pertanyaan itu disampaikan, tetapi jawabannya membuat narasi sendiri. Ketiga yang ingin saya sampaikan, kelompok Ba'alawi pada saat diminta jawaban atas 12 itu selalu pertanyaannya, oh kalau mau jawaban datang dong ke Robitoh. Betul ya? Pernah nggak dengar begitu? Datangin dong kantor Robitohnya, ada tuh di TB Simatupang. Jawaban saya, kalaupun ada, Kiai Gembul sudah berangkat ke sana, udah berjam-jam di sana ngoceh, berlama-lama berjam-jam di sana, pulang masih dengan tangan kosong tuh, nggak dapat tuh, gitu loh. Iya. Ya. Sudah. Kalau kita mau debat ilmiah, bukan debat lah. Kalau mau diskusi ilmiah, ayo. Kalau mau tanya dalil-dalil, jangan dengan saya, dengan hostnya aja. Karena saya terus bisa baca kitab. Gak usah dalil. Iya. Kalau urusan kitab-kitab dengan hostnya, kalau dengan saya cukup analogi ilmiahnya aja. Itu host, host. Ya, oke. Sebentar, silakan Mbak Putri. Tadi dipotong. Silakan Mbak Putri. Begini Bang ya, tadi saya menanggapi Habib Umar bahwa kalau kita membaca tulisan seseorang, misalkan pemikiran Habibie kan gitu. Setelah kita membaca tulisan pemikiran Habibie, apa di dalam pikiran Habibie, apakah kita bertemu langsung dengan Habibie, kita bisa menceritakan ke orang lain bahwa Habibie begini-begini berdasarkan buku. Apakah kita langsung bisa kita bertemu dengan Habibie? Kan enggak. Apakah kalau kita membaca biografi orang-orang terkemuka, lalu kita bisa menceritakan dengan panjang lebar? Apakah kita bertemu dengan orang public figure yang terkemuka itu? Kan enggak. Artinya apabila suatu buku pemikiran itu rasional dan membuka wawasan, kita tidak boleh menutup diri lalu mengatakan kamu belum ketemu dia, jadi itu nggak valid. Itu adalah orang-orang yang goblok gitu loh Bang, pekok gitu aku bilang. Nggak usah ngomong berkata-kata manis dengan Habib kalau saya. Terus mas kayak Al-Quran kan gitu, mengatakan bahwa manusia itu dari air yang hina. Lah, apakah kita kan harus diteliti dulu apa yang dimaksud dengan air hina. Setelah ilmu pengetahuan membuka tabir bahwa yang dimaksud air hina adalah sperma bertemu dengan sel telur. Kan begitu Bang. Maka terjadilah embrio dan menjadilah bakal calon anak manusia. Pertanyaannya lalu ditanya sama Habib, apakah sudah pernah bertemu dengan itu Allah? Kan begitu kan, aneh gitu. Jadi ini pertanyaan orang-orang yang pekok, jadi nggak perlu ditanggapi karena kita ini sudah tingkatnya tuh udah tingkat tesis gitu loh Bang. Jadi kalau saya rasa kalau statement-statement receh itu kayaknya wes dianggap angin lalu lah Bang gitu. Mereka tuh sebenarnya memang nggak pengen cerdas. Sebenarnya di dunia internet itu semua bisa diakses semua informasi. Tergantung kita mau nggak mengaksesnya. Kalau kita sendiri nggak mau mengaksesnya gimana mau pinter? Lalu mengatakan orang lain yang sudah tahu, yang membaca lebih detail, yang sudah membaca tesis orang lain, di mana tesis Imaduddin sudah
sudah diuji oleh Narkoba Internasional. Maka nggak bisa dibantah itu. Pertanyaannya adalah, apakah antitesis dari Rodito Alawiyah itu sebanyak 521 halaman sudah diuji oleh Narkoba Internasional? Apakah sudah diajukan ke sana? Kalau belum diajukan ke antitesisnya Rodito Alawiyah ke Narkoba Internasional, itu belum bisa dikatakan membantah tesisnya Yahya Imaduddin. Itu asumsi receh, nggak perlu penggiringan opini. Kita tidak perlu membaca penggiringan opini. Yang namanya tesis itu sudah ada metode penelitian dan ada jawaban-jawaban yang untuk memecahkan sebuah masalah. Lalu kenapa ditemukan gen G? Karena keluarga daripada Ba'alawi yang di luar negeri itu sudah ratusan orang tes DNA diam-diam. Sudah tercatat. Kalau hanya 10 orang masih tidak valid. Misalkan dari Rodito Alawiyah dari seluruh dunia yang tes DNA cuma 10 orang, 5 orang. Oh, tidak valid datanya itu. Karena belum bisa memenuhi standar untuk dijadikan sebuah jawaban. Ketika yang tes DNA daripada para habib ini yang di luar negeri udah ratusan orang, maka Kiai Imaduddin bisa mengambil kesimpulan bahwa tes dari DNA daripada Rodito Alawiyah tidak valid. Artinya di Indonesia marganya kan sama, seluruh dunia itu marganya Syihab, Al-Atos lah, Al-Jufri, di luar negeri juga ada kabib-kabib dengan marga yang seperti itu. Artinya di Indonesia pun tidak tersambung karena di luar negeri pun menunjukkan genetiknya G. Begitu, Bang. Ya, Jadi pertanyaan receh itu nggak bisa ditanggapi. Penggiringan opini. Karena apa? Tulisan Rodito Alawiyah belum diuji oleh Narkoba Internasional. Beda dengan tesisnya Kiai Imaduddin. Misalkan gini, Bang ya. Saya seorang sarjana S1. Tentunya ada pengujinya yaitu dosen. Untuk mempertahankan tulisan saya. Sama dengan Kiai Imaduddin, Bang. Nggak mungkin dia membuat tesis tanpa ada pengujinya. Apakah sudah lulus daripada uji tesis itu? Ketika sudah dinyatakan lulus, maka sudah valid kebenarannya. Sudah dinyatakan sebuah kesimpulannya. Tinggal Rodito Alawiyah tulisannya sudah diajukan ke Narkoba Internasional belum? Kalau belum, itu adalah penggiringan opini, hanya asumsi. Nggak berlaku, Bang. Begitu, Bang, tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Mbak. Silakan, Bang Mustafa. Monggo, yang lain aja dulu, Gus. Saya lagi di jalan. Abah Zinam. Silakan, Abah. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Ya, para kiai, para habaib, semuanya yang saya hormati, ini nimbrung ya, nimbrung aja. Ya. Ini saya mau tanya, bukan saya mau debat, tapi mau tanya. Kira-kira itu para habaib datang ke Indonesia itu tahun berapa? Dan menyatakan menjadi Duriyah Rasul itu tahun berapa? Itu dulu, Bang. Iya, datang ke Indonesia tahun berapa? Yang menyatakan bahwa saya habaib Duriyah Rasul itu tahun berapa, seperti itu? Kalau saya jawab berdasarkan buku Dr. Jafar, Assalamualaikum ya. Saya jawab, Bang, berdasarkan buku Habib Jafar ya, Dr. Jafar Habib ya. Itu gelombang perkepindahan habaib ke Indonesia itu ada 3 gelombang. Pertama itu gelombang Wali Songo 1. Kedua itu Bani apa itu saya lupa. Ketiga itu yang 1880. Perkaranya sampean percaya atau tidak, baca sendiri bukunya. Kalau saya yang 1, 2 enggak.
Yang ketiga percaya. Ada di bukunya itu, Pak. Gelombang 1 Wali Songo, gelombang kedua Bani apa, gelombang ketiga 1850-an. Kalau Bang, kalau data bersama Wali Songo itu kan tidak bisa dibuktikan sama mereka, cuma mereka hanya asumsi. Di bukunya itu cuma asumsi, tidak ada data yang valid. Ya. Nah, kalau zamannya yang ketiga itu atau zamannya Belanda itu memang ada bukti yang valid kalau mereka datang waktu itu. Kalau untuk mengaku jadi Habib ini, saya kan juga tidak tahu karena banyak sekali cerita-cerita yang kita dengar bahwa pengakuan mereka itu ketika datang ke Indonesia belum mengaku, tapi setelah ketika mereka sepaham dengan pemerintah kolonial Belanda, mulai sudah ada pengakuan seperti itu. Tapi yang jawaban saya itu pengakuan sebagai Habib jawabannya itu, begini. Ya, kan terjawab ya. Belum nggak ada. Jawabannya itu ya. Jadi kesimpulannya itu begini loh, Bang. Artinya kita itu tidak linier baca satu, karena kita ini mendukung tulisan Kiai Imad lalu kita baca buku Kiai Imad aja, enggak itu. Artinya buku yang dipersoalkan itu juga kan dibaca gitu. Jadi artinya kalau misalkan ada pihak itu yang mengatakan kita ini taklid buta dengan Kiai Imad gitu kan, hanya baca buku referensinya saja, mustahil saya bisa jelaskan kepada Abang ketika Abang tadi bertanya ada berapa, kapan Mbak Alawi itu datang ke Indonesia. Itu artinya kita kan mengutip dari buku itu gitu loh. Ya, artinya kita membaca buku referensi dari mereka. Nah, perkaranya apakah kebenarannya itu, ya itulah. Artinya itu kembalikan lagi kepada kita. Itu kan perlu ada verifikasi lebih lanjut kan gitu kan, Bang. Bahwasanya seperti yang diklaim nasabnya Wali Songo itu kan sudah terjawab satu persatu itu. Ia bukan keturunan Abdul Malik yang dari Asmat Khan. Ternyata ya Wali Songo itu punya jalurnya sendiri. Nah itu kan poinnya gitu. Intinya itu Bang, artinya kita sesama yang coba mengikuti persoalan nasab ini, ketika ditanya ya memang begitu redaksinya, cuman validasinya juga harus perlu diperdalam. Artinya kita juga membaca literasi itu, bukan semata-mata literasi Kiai Imad. Mungkin seperti itu jawaban saya, bisa memuaskan jenengan Bang. Ya makasih host. Ya, Abah Ziman ada yang mungkin mengganjal, bisa di. Ya, ganjal saya kayak gini. Kalau memang Habaib itu datang ke sini zaman Belanda, zaman tahun 18. Nah, itu di Kurun itu kan banyak ulama-ulama besar di Kurun 18. Masuk ke tahun 19. Itu ada Kiai Asmari, ada Makholil, ada Syekh Nawawi juga. Itu bertemu sama Habaib. Oh, di situ banyak ulama-ulama besar. Tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang membuat tesis bahwa Habib itu tertolak dari Dzurriyyah Rasul. Itu kan sama sekali tidak ada. Sehingga orang sekarang ini, walaupun saya orang Nusantara, yang di Sewu, saya Nusantara, ini kadang-kadang ada bingung Pak Kiai. Bingungnya, ya saya orang Nusantara masa mau bela Habaib. Nah sementara itu di zaman-zaman terdahulu kiai-kiai saya itu yang nyambung sama Kiai Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil ini kan nggak ada yang membuat tesis menyatakan bahwa Habaib itu putus dari Dzurriyyah Rasul seperti itu. Nah, kok tiba-tiba sekarang Mbak Kiai Imad kok menyatakan seperti itu? Kan kepercayaan orang Nusantara ini sebagian yang sudah orang yang sudah cinta dengan Habaib itu kan gaya-gaya terlalu janggal seperti itu Pak Kiai. Gimana? Makanya begini, banyak sekali yang menyatakan bahwa tesis Kiai Imad itu terlalu dhaif lah. Artinya lemah sekali karena Kiai Imad itu belum
belum ada penelitian dari pakar nasab itu yang meneliti yang sebelumnya meneliti tesisnya Kiai Imad itu sebenarnya belum ada seperti itu. Tapi artinya tesisnya itu masih lemah. Kalau memang tidak lemah, kok kenapa sih Kiai Imad membuat satu majelis ya atau musawirin, cobalah sekali-kali supaya jangan ribut terus. Habaib juga ngomong Kiai Imad seperti Dajjal itu dan ini. Saya kan seorang Nusantara kan kayaknya gimana Pak? Kalau Kiai Imad ditamakan Dajjal, orang munafik, Imaduddin Al-Kadibi. Lah ini kan saya orang Nusantara kan kayaknya nggak enak Pak. Terus lagi orang-orang yang cinta sama Kiai Imad juga ngomongnya malah Habaib pada anjing segala macam itu di netizen seperti itu. Makanya kalau memang betul-betul itu tesisnya Kiai Imad itu betul-betul kuat tidak lemah. Apa salahnya sih coba bikin majelis musawirin seperti mengundang para habaib, mengundang orang-orang yang pro dengan habaib. Ya sekali-kali cobalah seperti itu. Jadi biar tahun 2005 ini mana yang kalah, malah yang menang kan nanti ketahuan seperti itu. Ya, baik. Abah Ziman ya. Jadi akan saya bacakan satu dokumen supaya Abah Ziman tadi juga ada referensi. Jadi kita lihat Wali Songo itu abad 14-15 sudah ya melalang buana syiar Islam di bangsa ini. Terus gelombang Ba'alawi ya datang di awal abad 19 kalau dimasihkan mungkin 1838 1840 tahun ke depan ya bergelombang karena sampai 1880. Karena dipicu perang ada di zaman, kekurangan pangan, konflik banyak terjadi, didatangkan memang seperti itu. Ya, terus yang menjadi pertanyaan tadi, kenapa di zaman abad 18-19 di situ ada Syekh Nawawi, ada Hadratu Syekh, ada Syekh Khonal Bangkalani dan lain sebagainya, kan tidak ada tesis dan menerima bahwa Habib itu zuriyah Nabi. Ingat, ada proses ya saat itu perang Surabaya. Ya, ada perang Surabaya ya di mana keakraban Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Jamil Buntet atau Gus Abbas yang dari Cirebon. Bahkan Gus Abbas Buntet ini dijadikan panglima perang daripada perang Surabaya. Yang ingin saya katakan tidak ke sana, tapi dokumen di mana saat Bung Karno 1960 ya, saya bacakan ya, pada tahun 1960 ya, Pondok Pesantren Buntet ya, itu kedatangan Jenderal Ahmad Yani. Tahu kan Jenderal Ahmad Yani itu jenderal tangan kanan Bung Karno saat itu. Yang diutus oleh Presiden Soekarno dan diterima langsung oleh Dewan Sesepuh Kiai Haji Mustamid Abbas, Kiai Haji Khawi dan Kiai Haji Zairi ya. Dan Kiai Haji Zaid dan lain-lain. Senior itu tadi adalah mukhtasarnya Nahdlatul Ulama. Ya, ingat mukhtasarnya Nahdlatul Ulama. Jenderal Ahmad Yani menyampaikan salam ya dari Bung Karno kepada para kiai-kiai dan bertanya apakah habaib itu keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijawab oleh para kiai bahwa habaib zaman ya bukan zuriyah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena nasab mereka tidak tersambung. Itu jelas dijawab oleh kiai-kiai. Kemudian Jenderal Ahmad Yani mengutarakan tujuan Bung Karno ya yang mengutus beliau untuk menghadap para kiai-kiai tadi yang hendaknya ingin memulangkan seluruh habaib ke negara asalnya yaitu Yaman. Hal ini disebabkan para habaib itu dinilai oleh pemerintah saat itu ya yang didatangkan oleh Belanda pada tahun 1840 sampai kurun waktu 1880.
sesuai ya daripada apa yang tadi saya utarakan. Masehi, dan selama di Indonesia sebagian besar dari mereka bekerja sebagai abdi penjajah Belanda. Maka menurut analisa Bung Karno dan tokoh-tokoh saat itu, tokoh kemerdekaan, mereka tidak ada kontribusi apapun di NKRI. Maka beliau berniat untuk memulangkan secara massal keseluruhannya. Tetapi para kiai tidak menyetujuinya, dijawab beliau ya, dengan alasan satu, sisi kemanusiaan dan tidak sesuai dengan isi Pancasila. Jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi poin di sini yang diutarakan oleh kiai kita, minimal Habib ini adalah saudara kita, Jenderal, saudara semuslim. Itu berarti kiai-kiai dulu yang semasa di abad itu sudah menjawab bahwa Habib ini memang bukan jurian Nabi dan tidak tersambung nasabnya tanpa harus adanya tesis, karena memang tidak tersambung, dan pengakuan-pengakuan yang saat ini marak sebagai juriah Nabi itu tidak bisa dibuktikan ketika adanya tesis. Berarti kita tidak boleh memelintir. Sedangkan ya di kitab Safinah Kala Sayalamun, karya dari ya Kiai Haji Maimun Zubair, tokoh ulama alim yang ada di Anwar Rembang, yang menulis kitab itu mengisbat ya kalau memang Ba'alawi ini sebagai juriah pasti di bukunya tertulis. Tapi kenapa di bukunya itu beliau hanya mengisbat keturunan dari Wali Songo ya, wabil khusus daripada Ja'far Shodiq Sunan Kudus. Itu Anda bisa cek karya Kiai Haji Maimun Zubair, kitab Safinah Kala Sayalamun di halaman 66. Begitu saudara-saudara. Saya boleh tambahkan, host. Saya boleh tambahkan. Jadi begini ya Pak ya. Itulah kadang-kadang tuh kita tuh menyayangkan ya. Ketika kita berbicara tentang persoalan nasab ini selalu dibenturkan dengan hal-hal yang orang yang sudah tidak ada gitu. Tidakkah kita tuh berpikir masa kepentingan kelompok lalu menyandarkan masalahnya itu kepada orang yang sudah tidak ada, membanding-bandingkan orang yang sudah tidak ada itu dengan orang yang saat ini masih hidup. Padahal kalau kita mau berbicara antitesa ya, kita berbicara tentang sosok yang membatalkan itu aja, yang menolak itu aja. Ini saya katakan, kalau ditanya tahun 2010, apakah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu mempercayai nasabnya Baib? Saya katakan clear, beliau itu percaya. Karena satu, beliau juga itu orang EPI pada waktu itu. Terus yang kedua, di tahun 2018, Kiai Imad itu menulis kitab nasab yang berjudul Al-Fikrat Al-Nadliyat yang mengisbat nasabnya Ba'alawi. Namun di tahun 2022, beliau itu menulis serta juga menolak nasab itu sendiri. Nah jadi kalau kita mau perbandingan, kita nggak usahlah jauh-jauh. Kita ambil aja lah teorinya, pendapatnya Kiai Imad. Bagaimana dulu dia itu melihat, percaya, tapi setelah dia dalamin ternyata kok ini tidak tersambung. Nah poinnya di sini, ketika persoalan ilmiah ini disandarkan kepada yang orang yang senyatanya mereka tidak memiliki lagi kemampuan untuk membela dirinya. Menurut saya kita terlalu egois gitu. Hanya untuk memperkuat argumen, lalu pendapat orang yang meninggal itu digunakan hanya karena apa? Alim-aliman mana? Padahal kalau kita mau kejar di sana adalah siapa orang-orang terdahulu seperti Sena Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apakah mereka ada mengisbat? Kan tidak ada. Nah maksudnya ketika kita berbicara dalam konteks ini, saya itu kalau bisa ya janganlah dibawa-bawa nama mereka itu. Kalau nggak percaya ya udah nggak percaya aja gitu. Mereka tuh orang suci, orang baik, orang mulia gitu. Tapi ketika pendapat itu kita sarankan, Hadratus Syekh saja tidak menolak. Seakan-akan kita tuh kok segini banget gitu loh. Hanya untuk kepentingan sendiri
kepentingan kelompok, lalu menyandarkan persoalannya kepada mereka-mereka itu yang sejujur. Kalaulah mereka itu hidup hari ini, bisa jadi pendapat mereka itu sama seperti Kiai Imad. Karena Kiai Imad itu adalah hipotesanya. Dulu dia percaya, sekarang dia tidak. Alasan dia percaya dan tidak itu silahkan dikaji bukunya, biografinya Kiai Imad. Itu jelas dan detail. Alasannya kenapa dulu percaya dan sekarang tidak. Seperti itu tambahannya, Kang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, ini tadi Bang Sun kan tapping. Ya, kita kasih ke Bang Sun ya. Silahkan Bang Sun, ini kan karena memang kumalnya banyak orang, jadi waktunya 2-3 menit saja gantian kan seperti itu. Silahkan. Saya yang Silakan. turun Bang. Untuk bisa yang lain bisa naik. Saya turun Bang ya. Oh, Mbak Putri turun. Oh, ya, ditunggu bukunya ya Mbak Putri nggih. Ya, silakan. Waalaikumsalam Mas Sun, silakan. Apa ya tadi tentang DNA, apa yang Anda ingin pertegas di sini tentang DNA? Ya, masalah DNA nggak bisa dipercaya. Itu dulu. DNA tidak dipercaya itu maksudnya gimana? Anda tidak percaya dengan ilmu DNA maksudnya gitu atau gimana? Bukan tidak percaya, tapi dari mana dapat sampel DNA Rasulullah itu aja. Oh gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, Boleh aku masuk? Assalamualaikum warahmatullahi Tadi dia wabarakatuh. nantang saya ngomong dulu. Udahlah host, layani yang begini sakit kepala Ayo. aja kita gitu loh. Sabar Om, Apa yang bisa saya tak ditanggapi ngomong dia? Om. Gantian saya tak ngomong dulu. Monggo lanjut. Itu baik tahu Kak, dah. jejek-jejek baik Kak. Ayo. Kalau ketemu yang Mak ini dijejek-jejek baik Kak. Nanti Baik, dulu Kak. dulu Baik. saya tak ngomong toh, gantian toh. Silakan Bang Sering Tahu, monggo. sampean tahu arti senyawa DNA enggak? Kok sampean yang goleng-gol DNA? Saya tanya. Saya kan dari Nggak tadi usah typing. senyawa-senyawaan, langsung DNA aja. Nah, itu kamu senyawa DNA aja nggak tahu kok. Mau Ya, saya nyala-nyala tahu orang itu. DNA gimana Langsung sih? DNA Rasulullah. Dapatnya dari mana? Hah? Dari keturunannya Tingkatan kah? DNA tahu nggak? Saya tanya, kamu tahu senyawa DNA enggak? Katanya Ya, untuk ada apa darah itu? Rasulullah. Lah iya Ada darah itu Rasulullah, jelas. ada rambut Rasulullah. Dari keturunannya Apakah kah? itu tidak bisa jadi sampel? Bukan, sebentar. Katanya ada rambut Rasulullah, ada darah Rasulullah. Nah, ya itu apa itu nggak bisa bisa menjadi diperjelas. sampel untuk DNA? Kalau dari Rasulullah, Itu saya apa? baru percaya. Saya dari rambut. Iya, Berarti kamu berbohong tahu dong nggak kalau arti itu yang senyawa ngomong itu DNA? darah. Wong senyawa DNA aja nggak tahu kok. Untuk apa Mau itu? nyalahin orang ahli DNA gitu loh, kan lucu. Untuk apa? Ya kalau kamu mau menyalahkan orang, itu kamu tahu kesalahannya. Ya, Itu dari loh. apa? Di Rasulullah dari mana dapat? Itu aja.